Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Ayah Marco. Dan sekarang aku ada sebuah cerita tentang remaja. Begini ceritanya. Andin adalah seorang anak SMA yang baru mau masuk sekolah dan dia dapat daftar dan dia mendaftar ke SMA favoritnya di salah satu SMA di Jakarta. Dan dia bener-bener seneng banget dia dapat SMA favorit. Dan dia saat itu telah didata oleh guru BP, dan mereka bagi anak-anak yang baru mendapat pengumuman untuk berkumpul di lapangan futsal, dan mereka semua berkumpul lah di lapangan futsal. Di situ mereka saling berinteraksi dan mereka saling berkenalan. Dan si Andin ini mendapat teman yang mungkin cukup akrab atau cukup nyambung ngomong sama dia, bernama Ana. Ana anak orang Jawa yang halus, sedangkan Andin itu cukup gimana ya, agak kayak orang ya asli Batak ya, tau lah ya. Terus boleh kenal, kamu siapa? Aku Andin. Aku anak, katanya bilang kayak gitu. Saking lembutnya tuh anak. Oh iya, kamu asalnya dari mana? Katanya. Oh, aku dari Jawa Timur. Kamu dari mana? Oh, aku dari Batak, Sumatera Utara. Setelah itu ya mereka saling berbincang, nyambung. Dan ada pengumuman saat itu, kepala sekolah SMA itu mengumumkan bahwa setiap anak baru harus dipimpin oleh satu kakak kelas mereka untuk mengenal sekolah mereka, keliling sekolah. Mereka ada mengenal di mana perpustakaan, di mana lapangan basket, di mana tempat olahraga, di mana tempat untuk kantin, di mana ya pengenalan. Dan rupanya setiap sebaris itu mereka dijadikan satu kelompok dan satu kakak kelas 3. Kebetulan di grup si Ana dan si Andin mendapatkan kakak kelas. Wow, keren. Rupanya setelah ditelisik Agung itu, namanya Agung. Oh my god. Namanya Agung, putih, tinggi, keren rambutnya. Cuy, ya Allah. Gue aja gemes. Jadi mereka mendapatkan ketua OSIS ternyata si Agung itu. Ramah, sopan deh, siapa lagi yang tak mau. Jadi habis itu kan gengs, berjalan dibimbing, ayo assalamualaikum adik-adik, waalaikumsalam. Sekarang giliran aku ya yang mau ngenalin sekolah kita ke kalian. Semoga kalian senang ya sama aku bimbing. Tolong nanti setelah kakak kasih tahu, kalian tulis lagi ya di sebuah kertas gimana kesan dan pesannya buat kakak. Orang ganteng mau pesan apa lagi, ya udah bagus aja, lagian sopan lagi ngomongnya gengs. Kalau gue jadi naksir berat. Setelah itu dibawalah kelilingnya. Pertama kita menuju gengs, cut dulu ya, ada yang mau aku beli. Bye, lanjut. Oke, jadi ceritanya
Ana, Andin, dan teman-temannya yang lain bertiga. Dibimbinglah oleh kakak Agung. Ini nggak rata gimana sih? Oke. Ini perpustakaan. Di perpustakaan itu ada bagian buku, bagian sejarah. Ditunjuk-tunjuklah satu-satu, geng. Ini ada buku bagian kesenian, ini buku untuk ini buku untuk itu. Yang berdua nih, tahu enggak? Bukannya lihat apa keterangan kakaknya itu, nanti kalau dikasih pertanyaan baru, aduh, malah yang diliatin mukanya si kakak aku. Pada bengong. Macam mana lah caranya? Kata si, ganteng kali mak. Aku udah capek lihat dari tadi, gak puas aku. Kalau si Andin, oh kumai lah kok kayak gini banget no, cakemnya wak lu, ayo, oh yalah. Habis itu, ternyata geng, udah berlalu sini itu, datanglah masanya dikumpulin lagi di lapangan. Dan Mas Agung itu memberikan pertanyaan, kelibekan dah lo, tadi nggak diperhatiin. Oke, katanya, adik-adik semua coba buat peta sama kalian. Mampus, peta sekolah kita. Cari kan lo, coba buat gambar peta sekolah kita. Bingung lah si Ana sama si Andin nih kan, ngapa tadi tak keperhatikan, bingung lah kau. Terus tulis di bawah kesan dan pesan untuk Mas Agung. Kalau kesan dan pesan jangan ditanya lagi, Mas Agung, itu isinya udah baik semua itu. Tapi kalau misalnya peta terpaksa lah si Ana, si Andin, kau tahu tak tahu lah aku. Terus gimana cara buatnya ini? Nah, kita tadi kamu gak perhatiin lah, aku lihat wajahnya doang. Aduh aku mah terus lihat lah sama temen yang bertiga, kongsi tahu lah akal pikirannya. Yang bertiga itu mana mau selera sama si Agung, laki dia cuman berdua, yang cewek, makanya dia kenapa aku yang mau sih. Setelah itu jadinya mereka itu masa berlalu ganti berlalu, karena udah akrab lah sama si Agung nih. Dilihatnya si Agung nih ikut rapat OSIS, mereka ikut OSIS. Si Agung nih ada pertandingan bola basket, mereka ikut hadir cuy. Ini sebenarnya sama siapa, masa laki 1 2 perempuan, tapi mah itu biasa kali ya. Ada masanya pas si Agung nih tamat sekolah, geng. Jadi mereka mau naik kelas 2, si Agung udah tamat. Jadi kok kupikir si Agung ini baik lah orangnya. Ternyata siapa yang naksir dia mau juga pergi, geng. Berdua kencan, aduh, dibawanya lah main orang nih. Jadi hari si Ana sama si Andin saling rahasia, geng, nggak kasih tahu kalau mereka pergi jalan sama cowok namanya si Agung itu. Pergilah nih cewek, si Andin janjian sama si Agung. Terus si Agung kan udah masuk kuliah ya, geng. Janjian lah si Agung sama si Ana hari Selasa. Besoknya pas hari Minggu janjian lah si Andin sama si Agung jalan pula. Mana aja jalan, dah betea-tea lah jadinya semuanya. Yang satu entah kemana, yang satu entah kemana.
orangnya itu juga. Kan masalah lah nih, mereka sering nggak tahu geng. Asik gitu, asik. Jadi setelah itu geng, naiklah orang nih kelas 2. Aku udah punya cowok, dijadikannya kedua pacarnya geng. Cuman si Agung nih bilang pas jadian sama si Adin, nanti kalau kau jadian sama aku jangan kau bilang ke orang kita jadian ya, kau diam-diam aja. Aja itu si Andin aja. Aduh susah dibilangnya, nanti kalau ketahuan sama mamaku kok kena marah. Dasar buaya daratnya kau. Pergilah dia sama si Ana, dibilangnya juga kayak gitu, kita jadian cuman kita gak kasih orang tahu. Oke mas, oke mas, laka lah kepalanya tuh. Udah jadian lo orang nih, aduh diduakan ya orang nih, tapi orang tuh sahabat pula. Aduh, setelah itu rupanya tamat lah orang nih sekolah kan. Si Agung nih masih semester 3, semester berapa, semester 6 dia. Ributnya kau, dimasuklah orang nih kedua itu ke tempat kuliahnya si Agung pula. Macam mana dah tuh? Dua-dua lah masuk sana, diterima pula tuh. Mana lah kamu ngatur-ngatur. Wah, gimana caranya ngatur, Jen? Aduh, gimana caranya ngatur itu? Habis itu kalau orang Padang kalau ngomong kayak gitu, habis itu. Setelah itu geng, ribet lah sini Agung. Orang tuh satu jurusan pula. Ketemu si Agung sama orang nih berdua, bingung lah dia kan, senyum-senyumin aja. Ya rahasianya masih ada, gimana kan susah itu, susah. Ketemu dia sama Cina, hai say, lagi ngapain mas? Makan, mau di kantin. Gimana nih kita mau jalan? Andin lihat dari jauh, ngapa lah orang nih kok akal, bukan macam sama temen, kayak sama pacar. Ribut lah. Selesai mereka makan, si Ana ini pergi ke itunya, ke lokalnya. Si Agung masih duduk situ, datanglah si Andin. Macam pula, apa yang kau buat? Kenapa kau masih kaya sama si Ana? Janjian pula, pacaran pula kau sama dia, tapi kau pacaran sama aku, kita sahabat loh. Ya bilang kayak gitu, aku sahabat sama si Ana, bisa-bisanya kau kayak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kau duakan aku ya. Kenapa kau mau jadian sama aku kalau kau udah jadian sama si Ana? Ngalah Landin nih. Tak kenapa, apa alasan Andin ngalah gitu. Ya sudah, kita putus, kau jalan aja sama si Ana. Kasihan aku sama dia. Ternyata si Ana itu, Andin tahu dari ibu si Ana bahwa si Ana punya penyakit gengs, dan penyakit itu membuat makin lama badannya makin lemah. Aku juga bingung itu penyakit apa, kok bisa kayak gitu. Dikasih tahunya lah ke si Agung nih geng, bahwa si Ana tuh sebenarnya udah penyakit ini. Kau kasihanilah, kau sayanglah dia. Aku mengalah. Sampailah beberapa tahun, si Ana udah 2 tahun setelah masuk kuliah,
si Ana itu lemah, geng. Dan dia masuk rumah sakit. Dan sebelum dia masuk rumah sakit, Agung menyatakan pada si Ana bahwa dia pernah duain Ana sama Andin. Riuh. Dan si Ana itu bukannya marah, malah senyum deh. Satu yang dia bilang, Mas, aku yakin aku gak akan lama hidup lagi, Mas. Seandainya memang kau mencintai sahabat, jalanlah sama dia, jadianlah sama dia, Mas. Aku ikhlas. Gak mau lah si Agung nih, masih kasihan lah, sakit masa ditinggal. Datanglah si Andin pas si Agung di dalam itu. Ana gimana kak, gimana Ana udah mendingan, dibilang kayak gitu, udah mendingan Ana. Terus Andin sini deh, dipegang tangan si Andin, terus tangan si Agung juga dipegang, disatuin nyala sama si Ana nih tangannya di atas. Kalian mau ya jadian, biar aku senang sampai nanti, biar gak penasaran aku, kata si Ana ke si Andin. Waduh, tatap-tatapan lah orang nih berdua. Kenapa lah si Ana nih kayak gitu, kenapa lah si Ana tuh kayak gitu, kayak kata si Agung kan. Iyalah, kata si Agung, terima kasih ya, kalian udah mewarnai kehidupan aku. Kalian udah jadi sahabat yang baik. Kalian udah jadi kasih terbaik bagi aku. Maafkan aku bila aku pernah ada salah sama kalian. Habis itu lewat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal lah si Ana nih, geng. Nangis lah orang nih berdua, kasihan kali aku lihat. Ternyata si Agung ceritain juga ke si Ana bahwa si Andin ini mengalah buat dia, makanya mereka tadi sakit. Cuman segitu aja cerita dari aku hari ini, geng. Semoga terhibur, oke? Makasih banyak, like, comment, and subscribe, jangan lupa. Makasih ya geng, dukung aku terus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ayam Marco.